Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Letarot Indonesia. Gimana kabar hari ini? Semoga kamu sehat ya, amin. Nah kali ini yuk kita cari tahu kenapa sih si dia itu tiba-tiba menghubungi kamu kembali. Padahal ini ya untuk beberapa di antara kalian, hubungan ini sudah berakhir cukup lama. Sudah rasanya ndak ada lagi terjadi mungkin rekonsiliasi. Tapi tiba-tiba dia datang nge-text kamu, datang nelfon kamu, atau mungkin dia tiba-tiba hadir di depan hidungnya kamu. Nah, ada apa ini sesungguhnya? Selain tentu saja kebetulan ini tanggal 3 Oktober 2021. Jadi kebetulan sekarang Merkuri lagi retrograde, Merkuri seolah-olah lagi jalan mundur gitu kan, yang kemudian menghadirkan fenomena orang-orang dari masa lalu kita akan datang di kehidupan kita sekarang, akan datang kembali gitu ya. Nah jadi ini kita manfaatkan ini energi Merkuri retrograde ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu. Nah ini dia ya. Nah silahkan kamu memilih salah satu di antara ketiga deck ini ya. Pilih. Mau pilih ketiganya karena kebetulan ada 3 orang yang datang menghubungi kamu, tidak masalah. Yang penting sebelum kamu menjatuhkan pilihan, di pause dulu video ini, kemudian kamu bayangkan wajahnya. Jika kamu tahu, sebutkan nama lengkapnya dalam hati, baru kemudian tentukan pilihan kamu. Nah, di satu ya. Tapi untuk satu orang, satu aja decknya, biar jangan bingung gitu ya. Nah, kalau 3 ya satu, kayak gitu ya. Karena kemungkinan apa ya, bisa aja kalau mantan kamu ada 10, bisa aja 10-10-nya datang ke kamu. Who knows gitu ya, bisa-bisa aja. Namanya fenomena sesuatu yang lebih besar daripada diri ini gitu kan, energinya. Nah oke ya, untuk teman-teman yang mungkin berkenan, berbaik hati membantu untuk meletakkan nanti di kolom komentar time untuk pengambilan kartu ini, mari akan ucapkan terima kasih sekali ya. Nah oke, untuk menghemat durasi, mari langsung saja mulai dari yang ini ya, dari yang warna ini. Oke, kita akan lihat motif dia sesungguhnya, energi dia gitu. Energi dia apa ini? Ngapain dia gitu kan? Oke, siapapun yang memilih deck yang pertama ini energi dari dia yang menghubungi kamu. Oke, energi dia sesungguhnya mau ngapain? Oke. Oh. Jelas saja ini orang masih belum move on dari kamu. Masih belum move on. Gitu ya. Nah mungkin sebelum dia datang ini, tadinya dia udah pernah datang. Belum benar-benar kalian ini terlepas hubungannya. Itu dia bukan tiba-tiba ya, memang dia sudah hadir di sini. Cuman mungkin belakangan ini dia jauh lebih intens lagi gitu kan. Nah orang ini belum move on dari kamu. Dia masih punya satu hasrat ya, untuk bisa terkoneksi kembali dengan kamu. Apalagi kalau ini kamu tujukan pembacaannya kepada mantan suaminya kamu, mantan istrinya kamu, atau seseorang yang sudah sempat ngomong tentang pernikahan dengan kamu. Nah itu ya. Jadi dia ingin membuka kembali lembaran ya, membuka kembali potensi-potensi kemungkinan kamu dan dia masih bisa bersama. Nah kayak gitu. Jadi dia ini masih kayak bilang belum tuntas, antara kamu dengan dia belum selesai katanya. Dan ini tarikan dari Merkuri retrograde ini membuat dia tuh mendesak ya, semakin untuk mendekati kamu. Suasana penolakan-penolakan yang kamu lakukan selama ini atau kurang intensnya dia mengejar kamu ya, dia rasakan dia mungkin kurang intens. Kali ini mesti lebih berani, mesti lebih to the point lagi dia. Nah itu ya, jadi mencoba untuk memperbaiki suasana hubungan relationship antara kamu dengan dia adalah tujuan dari orang ini. Kamu adalah orang yang cukup sulit untuk dia taklukkan katanya gitu ya, tapi dia masih belum menyerah.
Tujuannya dia adalah kamu. Tujuannya dia adalah menyatakan atau mewujudkan ikrar-ikrar di dalam dirinya, yaitu membersamai kamu. Nah, di situ ya. Jadi unfinished business ini katanya. Masih belum gitu. Dia nggak bisa menemukan orang lain sebaik kamu. Tujuan dia itu masih adalah dirimu. Yang menjadi kekasih bagi dia adalah kamu. Nah, di sana gitu. Semakin kamu menolak dia, dia tuh semakin penasaran. Energi di dalam diri dia ini masih belum habis-habis untuk kamu sesungguhnya. Gitu. Masih belum habis-habis untuk kamu. Jadi dia mau coba ulang kembali. Jangan-jangan masih ada possibility. Masih ada kesempatan dengan kamu, jangan-jangan katanya gitu. Ya. Jadi dia tuh udah benar-benar terperangkap. Dengan kamu tuh dia udah benar-benar terperangkap gitu. Jadi dia bilang dia belum bisa move on, dia belum bisa menerima fakta kenyataan bahwa kamu dan dia itu sudah terpisah. Gitu. Dia bilang dia masih harus berjuang lagi di sini. Dia yakin di depan sana ada kebaikan di antara kalian berdua. Ada sesuatu yang indah di depan sana untuk kalian berdua. Akan datang lagi cinta, katanya. Akan tumbuh lagi cinta jika cinta itu yang kemudian kamu rasakan sudah padam di hatimu untuk dia. Gitu. Ya, jadi ini tipe orang yang kekehan ya. Ini tipe orang yang punya bulat pendirian gitu. Sekali dia memutuskan ingin memiliki A, maka dia harus mendapatkan A itu. Dan kebetulan dalam kasus ini dia ingin memiliki kamu. Dia yakin ketika dia dengan kamu, dia akan menjadi bahagia gitu. Dan dia bisa membahagiakan kamu juga. Hubungan kalian ini bukanlah hubungan yang buruk untuk diperjuangkan. Bahkan ini satu keharusan bagi dia. Itu ya, semangat di dalam dirinya itu ndak padam-padam ini. Walaupun mungkin belakangan ini kalian lebih banyak diam, kamu berusaha untuk menghindar dan segala macam. Tapi ketika pun kalian diam, dia tuh di sana menguatkan kebisaannya dia, pembuktian dirinya dia gitu. Jika selama ini mungkin uang adalah batu ganjalan di antara kalian, dia mapankan dulu dirinya. Nah, kayak gitu. Ini semangat muda dia ya, semangat muda di dalam dirinya tuh masih berkobar sekali untuk bisa mendapatkan kamu, menaklukkan kamu. Gitu. Karena gambaran dia adalah panjang ke depan sana, pernikahan dengan kamu. Nah, ini masih bisa diperbaiki rumah tangga yang rusak ini. Nah, sekiranya kamu menunjukkan ini kepada mantan suami atau apa ya yang lebih deep lagi hubungannya, yang lebih tinggi lagi hubungannya. Ini masih bisa katanya, masih bisa disehatkan kembali, masih bisa dipulihkan kembali. Nah, jikapun belum pernah ada ngomong tentang pernikahan, tapi dia yakin kamu adalah pasangan yang atau kandidat utama. Akan sempurna hidup dia ketika kamu tuh menjadi pendampingnya katanya. Gitu ya. Jadi nggak bisa dia kemana-mana. Sekuat apapun kamu menolak dia posisi kemarin-kemarin, dia katakan dia belum bisa. Enggak, katanya. Ini hanya tantangan saja bagiku. Nah, itu. Dan tantangan ini harus bisa kulampaui. Nah, gitu. Aku tahu kamu tuh sudah tidak tertarik lagi ke aku, tapi dorongan di dalam diri ini memaksa aku harus datang ke kamu. Tambah lagi dorongan Merkuri retrograde. Nah, itu. Jadi dia percaya diri banget ini. Datang ke kamu ini masih percaya diri. Gitu. Dan ini upayanya masih akan berlanjut sampai 7-8 bulan ke depan. Nah, tapi setelah itu entahlah ya. Setelah itu nggak tahu apakah dia masih akan berjuang lagi atau mungkin dia datang kesadarannya bahwa ternyata kamu tuh sudah punya bulat tekad tidak mau lagi dengan dia. Kamu udah menemukan seseorang yang lebih baik dari kamu atau kehidupan yang lebih baik tanpa dia gitu ya. Nah, di sana. Tapi yang jelasnya dia lagi men-challenge dirinya. Dia lagi kayak nge-push dirinya sendiri. Gitu. Tekad dia tuh udah kuat di sini. Gitu. Kamu itu kayak trofi bagi dia. Tapi tentu saja bukan dalam konotasi yang negatif ya.
tidak dalam konotasi negatif. Gitu. Jadi harus berhubungan dengan kamu, tidak bisa ditawar-tawar sampai 8 bulan, 7-8 bulan ke depan. Tidak bisa ditawar-tawar. Dia bilang kayak gitu. Dia yakin kamu nanti akan punya respect ke dia. Dia yakin kamu tuh nanti akan terbuka ke dia, gitu ya. Selama ini mungkin kamu menutup kemungkinan memberikan jarak antara kamu dengan dia, tapi dia yakin nanti kamu tuh akan bisa nerima dia, akan mau lagi dengan dia. Dia yakin itu, karena dia bilang aku datang dengan niatan baik kok. Gitu. Aku datang ke sini menawarkan utuh untuk kamu, menawarkan cinta di sana, menawarkan komitmen di sana. Aku datang dengan niatan baik, terus aku takutnya apa? Harus gentar tentang apa? Kalau kamu menolak, berarti di situ aku hanya harus membuktikan aku beneran mau sama kamu. Nah, gitu dia ya, gitu dia. Jadi ini orang memang punya itikat baik, punya memang niatan baik ke kamu, gitu. Ingin melanjutkan apa yang pernah tertunda, apa yang pernah terasa terhenti, gitu ya, demi masa depan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu dia ya. Jadi tidak perlu untuk dicemaskan orang ini. Kalau kamu kebetulan lagi single juga, gitu kan, dan kamu ingat, oh iya ya, hanya kesiapan kamu di masa lalu untuk dia yang belum ada. Nah, coba aja sekarang. Tapi kalau misalnya orang ini ternyata adalah orang yang toksik, gitu ya, ya silahkan untuk ditinggalkan, benar-benar nggak usah direspon kayak gitu. Ya nggak apa-apa juga, terserah. Kamu yang paling paham apa yang sesungguhnya terjadi. Itu kan dari energi versinya dia, gitu kan. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke deck yang kedua ini. Siapapun kamu yang memilih kedua ini, ya, kita tarik energi dari si dia. Apa motif dia datang? Kenapa dia datang? Ada apa dia datang? Oh, ya. Oh, ini juga sama ya. Ini juga sama, masih mengharapkan cinta dari kamu. Walaupun mungkin hubungan kalian, perpisahannya itu perpisahan yang sangat gak enak gitu ya. Dia sempat nyakitin kamu, atau justru sebaliknya. Yang jelasnya di sini bukanlah satu perpisahan yang adem ayem gitu ya. Bukan perpisahan kayak di film-film drama yang perpisahan apa itu ya, enggak. Tapi ini penuh dengan teriakan, air mata, bahkan mungkin ada kekerasan secara fisik, verbal, dan segala macam. Itu ya, yang jelasnya perpisahan itu nggak enak banget lah. Teringat pun tentang hubungan itu lebih yang kayak sakit hatinya mungkin, lebih yang kayak kecewanya mungkin, gitu ya. Dan dia sadar apa yang terjadi di masa lalu itu, dia sadar. Kamu dan dia saling menyakiti di situ. Jadi tidak usah di sini dicari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang keliru, siapa yang bejat, siapa yang ini, tidak usah dicari. Yang jelasnya dia pun tersakiti di sini. Dan dia katakan dia sudah bisa untuk membebaskan dirinya dari tarikan-tarikan energi yang tidak baik tadi. Terluka, kecewa, marah, kesal, benci. Katanya dia sudah selesai dengan irama-irama yang seperti itu. Dan kali ini dia dengan energi baru akan coba hadir lagi dalam kehidupan kamu. Gitu ya. Jadi dia bilang bahwa kalian berdua, dia yakin ya, dia yakin bahwa kalian berdua sudah memetik pelajaran-pelajaran dari kisah masa lalu kalian, dari kebersamaan kalian, di mana kelirunya, di mana salahnya gitu ya. Dia bilang kalian sudah belajar dari situ. Dan kali ini hadir dia kembali dengan kamu dengan energi baru gitu ya, dengan energi yang lebih fresh, yang lebih segar. Dia bilang dia akan coba untuk membangun hubungan ini dengan versi barunya dia. Kayak gitu ya. Ingin ada cinta di sini. Ingin mendapatkan kasih sayang lagi dari kamu. Itu. Ayo kita jadikan momen ini untuk saling memaafkan. Nah, gitu ya. Selama ini apakah dia memang sudah benar-benar pergi dari kamu? Tidak. Dia tidak benar-benar pergi dari kamu. Gitu ya.
Masih belum. Apakah ada seseorang yang sudah menggantikan posisi kamu dalam kehidupannya dia? Katanya masih belum. Masih belum. Cinta dia itu masih dengan kamu. Dan bahkan dalam perpisahan kalian itu, di situ dia baru sadar, walah, ternyata aku nih punya cinta yang betul dengan kamu, untuk kamu, gitu. Datang kesadaran dia di sana, gitu. Jadi kali ini dia bilang, izinkan aku mencintaimu, dan aku juga akan mengizinkan diriku dicintai dan disayangi oleh kamu. Tentu saja dengan versinya kamu, bukan lagi dengan tolak ukurnya aku. Nah, kayak gitu. Ya, jadi sudah datang di sini kesadaran-kesadaran, sudah datang di sini pembelajaran-pembelajaran. Gitu. Tapi apakah ini mau dibawa untuk berkomitmen? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pembacaan ini masih belum jauh ke sana dia energinya ya. Cuman saja ingin membuka lembaran baru yang lebih baik lagi dengan kamu. Iya. Itu ya. Jadi kali ini dia nih sudah tahu, misalnya selama ini dia pemarah, cemburuan, dia selama ini irian dan segala macam, ingin mendominasi kamu gitu ya, kasar sama kamu. Dia bilang dia sudah sadar di situ. Satu-satunya orang yang bisa menaklukkan dia ya kamu, katanya. Justru kamu di sini yang menaklukkan dia. Kalau energi kartu yang pertama, dia ngerasa bahwa dia bisa menaklukkan kamu. Kalau energi deck yang kedua ini, katanya hati dia gitu ya, hidup dia lurus, hidup dia sehat, itu ketika dia dengan kamu. Walaupun pada akhirnya kalian itu saling menyakiti kemarin, gitu kan, sehingga terlepas komunikasi, terjeda waktu kebersamaan kayak gitu. Nah, jadi dia bilang hidupnya itu akan lebih baik ketika kamu tuh ada. Mungkin kamu yang berteriak, kamu yang meminta, kamu yang mengusir dia keluar dari hidupnya kamu, ya udah, dia ikutin saja posisi kemarin. Nah, kali ini dia bilang dia sudah hadir dengan pribadi baru, energi lebih fresh, gitu ya. Aku bukan lagi orang yang baru, aku bukan lagi orang yang dulu, aku sudah menjadi orang yang baru dengan kesadaran-kesadaran baru, dan aku ingin lagi berharap kamu mau mencintai aku kembali. Nah, seperti itu. Aku menunggu kamu selama ini. Kamu ingin membuat jarak di antara aku dan kamu, ya udah nggak apa-apa, aku ikutin. Gitu. Nah, kali ini aku pun akan mengikuti maunya kamu. Jika dulu aku memaksakan kamu ngikutin maunya aku, kali ini berbalik. Kali ini berbalik karena ternyata kamu yang betul, gitu. Kamu yang benar ternyata, gitu. Ketika kita mengikuti permainanku, hasilnya adalah kita bertempur, kita berperang, kemudian kita berpisah. Nah, sekarang maunya kamu tuh piye? Nah, itu kira-kira kalau dia bisa ngomong sama kamu, dia akan ngomong demikian. Gitu. Yuk kita lupakan masa lalu, ya. Lupakan maksudnya jangan lagi membenci, jangan lagi mendendam kayak gitu. Hanya kita ambil pelajaran-pelajarannya, gitu. Dia ngerasa bahwa ya kamu adalah soulmate-nya aku, kamu adalah belahan jiwaku, kamu ditakdirkan untuk aku lah, bahkan sampai sejauh itu, gitu. Aku jatuh cinta tuh hanya kepada kamu aja, gitu. Memang terlambat. Aku sadari ini terlambat, gitu. Tetapi setidaknya aku sudah menyadari artinya kamu dalam kehidupanku. Aku belum bisa move on di sini. Aku nungguin kamu di sini. Aku menjadi pribadi yang baru ini itu karena kamu semua. Karena dorongan dari kamu. Aku yakin kita itu bakalan bisa bahagia di depan sana. Aku akan coba untuk balance energiku dengan energimu. Tidak lagi memaksakan hendakku sendiri, egoku sendiri. Nah, aku harap kamu masih punya cinta yang sama seperti apa yang kumiliki untukmu. Gitu ya. Aku sudah lebih bebas sekarang ini. Posisiku sudah single ini. Nah, untuk mungkin kalian yang kemarin tuh posisinya
gara-gara dia masih punya pasangan kayak gitu ya. Nah, itu yang terakhir lebih cocok untuk yang kalian terlibat cinta segitiga. Tapi jelasnya dia bilang di sini, aku udah free, aku udah menjadi manusia bebas di sini. Nah, ketika aku sudah mendapatkan status singleku, why tidak kita coba lagi? Ayo kita tumbuhkan lagi cinta itu. Ayo kita tumbuhkan cinta itu lagi. Itu ya. Ayo kamu taklukkan lagi aku. Ini malah minta yang ditaklukkan kita. Atau bikin aku mencintai kamu, bikin aku tergila-gila lagi dengan kamu. Atau aku rindu dengan kasih sayangnya kamu. Aku rindu dengan perhatiannya kamu. Karena energi feminim kamu ketika berhubungan dengan dia itu kelihatan jelas. Kamu merawat dia, kamu menjaga dia, kamu nasehatin dia, gitu. Kamu benar-benar ada bagi dia. Tidak ada orang yang bisa menaklukkan dia selain kamu, katanya. Tidak mudah aku untuk jatuh cinta, tapi kamu bikin aku tergila-gila. Wow. Hanya kamu yang bisa bikin aku tergila-gila seperti ini. Entah. Cinta. Yang di kepala dia adalah cinta. Entah kalau komitmen ya. Kalau komitmen masih belum. Kalau ini tadi kelihatan ada energi komitmennya. Kalau di sini masih belum. Gitu. Karena dia butuh hanya untuk sekarang ini fokus dia adalah kasih sayangmu. Kasih sayangmu. Gitu. Perhatian dari kamu tuh luar biasa. Apa yang kamu lakukan ke aku selama ini luar biasa, katanya. Gitu. Ya. Ayo kita tumbuhkan lagi. Ayo kita saling menyayangi lagi. Aku akan ngikutin alurnya kamu tuh, aku mau ngikutin. Gitu. Bukalah dirimu untukku. Bukalah. Gitu. Jangan lagi ada jarak antara aku dan kamu. Ayo kita hadir dengan pengharapan-pengharapan baru. Pengharapan-pengharapan yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Jangan tutup pintu hatimu untukku. Lepaskan maaf. Nah, itu yang dia mau dari kamu. Dia cintai aku kembali, sayangi aku kembali seperti apa yang pernah kamu lakukan dulu. Aku nggak sadar bahwa ternyata itu berharga sekali. Aku menyia-nyiakan itu. Nah, di sana, ya. Aku siap untuk memulai kisah baru dengan kamu. Aku siap, gitu. Aku akan mau belajar kembali. Aku mau coba untuk memahami kembali. Ayo kita mulai dari nol, the full di sini. Ini kematian, ini kartu kehidupan, gitu ya. Kehidupan baru, kelahiran, gitu. Harapan dia adalah kamu juga sudah belajar dari apa yang terjadi di kalian kemarin. Jadi di sini dia bukan hanya menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia di sini sudah kayak merimangi, gitu ya. Dia udah kontemplasi dan dia berharap kamu juga melewati fase yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ya kontemplasi tadi, ngecek kembali. Oh, di sini dia kurangnya. Oh, di sini dia harus ditambahkannya. Nah, kayak gitu dia energinya. Itu ya. Pengharapannya ke kamu tuh luar biasa. Luar biasa besar pengharapannya ke kamu. Itu. Dia tahu kamu tuh tulus ke dia. Dia tahu niatan kamu tuh sesungguhnya selama ini adalah untuk kebaikan bagi kalian berdua. Tapi waktu itu dia menentang habis-habisan karena ego menguasai. Nah, seperti itu. Ayo saling mencintai lagi yuk. Ayo saling menyayangi lagi yuk. Ayo saling membuka diri kembali. Itu. Nah, di sana ya. Oke, ini untuk orang yang memilih deck kedua ya. Oke. Sekarang untuk deck yang terakhir ya.
Ini untuk teman-teman yang memilih deck ketiga tadi. Oke, kita lihat energi dari dia. Oke. Ya, keinginan dia untuk mengejar kamu itu kuat banget ini, mari lihat. Tapi untuk apa? Masih belum tahu. Niatan dia untuk apa ini masih belum tahu. Itu. Yang jelasnya orang ini apa? Rasa marahnya ke kamu tuh masih ada. Rasa kecewanya ke kamu tuh masih ada. Masih ada, masih kuat di sini. Ego masih kencang ya. Kalau mari lihat ego masih kencang. Masih bilang bahwa aku belum puas. Aku masih belum puas. Masih belum banyak yang aku dapatkan dari kamu. Cinta kasih sayang, perhatian, money atau apapun itu. Aku belum puas di sini. Nah, gitu ya. Aku masih belum ikhlas. Melepaskan kamu itu masih belum ikhlas. Aku ingin bahagia dengan kamu, iya. Tetapi dia pun datang ke kamu itu, apakah sudah datang dengan energi baru? Mari lihat, masih belum. Masih belum di sini. Ini hanya kayak dorongan. Apakah terlalu ekstrim kalau mari bilang di sini ada niatan balas dendam? Ekstrim nggak ya? Nah, tapi ada energinya ke sana. Itu. Masih belum selesai dia ingin sakit dan menyakiti dengan kamu. Kalau disuruh orang ini berkorban dengan kamu, nggak mau juga dianya. Nggak mau juga dianya. Gitu ya. Ini hanya mencari kestabilan saja dengan kamu. Kalau kamu mau menghindari orang ini silahkan. Kalau mari lihat memang sebaiknya demikian, gitu. Energinya agak kurang sehat soalnya. Energinya bukan energi yang menyenangkan ini datang. Apalagi kamu cek-cek dulu ya. Dulu dia ini apa? Dia ini kayak kepingin nggak tuh, misalnya ngontrol kamu, lebih mendominasi kamu. Orangnya agak masam, bahkan beberapa cenderung kejam tanda kutip, baik dari kata-kata gitu ya. Lihat dulu dia. Pelampiasan ego ke kamu tuh masih ada di sini soalnya. Masih ada gitu. Dia masih orang yang dulu. Walaupun kalian sudah berpisah, sudah terjeda, jangan kamu pikir dia datang dengan itikat yang lebih murni lagi. Enggak gitu ya. Nah, untuk beberapa di antara kalian, kalau misalnya perpisahan kemarin itu diam-diaman pisahnya, tiba-tiba kamu ngeghosting aja dari dia, tentu saja dia bilang dia butuh jawaban dari kamu. Dia butuh jawaban. Tuh ya. Dia nggak terima, dia masih belum bisa terima. Apa-apa yang terjadi di masa lalu itu masih belum terima. Dendam, kesal, benci, marah itu masih mendominasi dia. Apalagi kalau kamu tuh pernah yang kayak kamu yang mensuplai finansialnya dia, kamu nge-backup finansialnya dia. Salah satunya itu. Dia butuh backup kesejahteraan dari kamu. Itu ya. Masih belum healing, masih belum mengambil, masih gagal mengambil intisari dari apa yang sudah kalian alami. Masih belum bertumbuh di sini. Tuh ya. Sakit hati, rasa benci yang bikin
sakit hati ya, oke, tunggu dulu, sakit hati aja ya, garis bawah sakit hati aja dulu. Rasa sakit hati masih tidak ikhlas yang kemudian mendorong dia untuk kembali terkoneksi dengan kamu. Gitu. Walaupun ini adalah istrinya kamu, walaupun ini adalah suaminya kamu, gitu. Ingin menjadikan kamu istri atau suaminya lagi, bukan sesuatu pertumbuhan yang sudah dia miliki kemarin gitu ya. Belum, nanti ini masih ngulang-ngulang kesalahan yang sama, masih bisa. Tuh, masih ego memikirkan dirinya sendiri, itu masih bisa dianya. Tuh ya. Tidak bisa dia ditolak oleh kamu tuh, tidak bisa. Satu sisi dia bilang bahwa ketika aku dengan kamu tuh aku bakal bisa bahagia. Aku bisa sempurna ketika dengan kamu gitu. Tapi dia memikirkan hanya dari sisi dia sendiri, bukan dari sisi kalian berdua. Bukan dari sisi kalian berdua, masih hanya dari kepentingan dia pribadi. Nah di sana, kalau kamu pernah jadi suami atau istrinya dia sadar kalau kamu tuh suami atau istri yang luar biasa baik. Yang ternyata apa yang kamu berikan ke dia tuh luar biasa indahnya. Dan dia hanya melihat dari sisi apa yang dia terima dari kamu. Hanya dari sisi itu, bukan dari sisi jiwamu. Belum lagi dia masuk ke arah sana. Ya ketika aku dengan kamu, aku jadi kayak yang ngerasa aku nih punya kuasa gitu. Aku punya hak gitu. Aku punya kepemilikan ini dan itu. Masih di sana. Dia masih belum bisa ngelihat bahwa posisi diri dia di kemarin-kemarin hari itu di mana sehingga kalian terjadi perpisahan. Yang dia lihat adalah kamu nyakitin aku. Kamu membangkang dengan aku. Kamu melawan aku. Kamu mendorong aku keluar dari kehidupanmu. Padahal aku masih belum mau gitu. Kamu gak bisa nge-remove aku dari hidupmu. Nah itu. Kamu gak akan bisa nge-remove aku dari hidupmu. Gitu. Tidak semudah itu kawan. Nah, itu dia di sana. Ya. Masih belum ikhlas dia dengan perpisahan kalian. Masih belum ikhlas di sana. Dia nggak tahu dia perpisahan itu terjadi karena apa? Itu kan tetap ya. Itu kan dia tetap karena interaksi dua orang, interaksi kamu dan dia. Satu saja tidak harmonis energinya. Nah, ya ini bikin hubungan kacau balau kan kita. Dan dia belum bisa ngelihat di mana energi toksik yang dia berikan dalam hubungan sehingga kalian tidak berkelanjutan. Masih belum bisa dia lihat. Gitu. Dan ini energinya energi panas-panas aja nih. Panas-panas tai angsa. Ya. Panas-panas tai angsa aja ini. Nggak ada ini. Ntar juga udah ndak lagi. Ntar juga udah ndak. Nanti dia marah lagi, kesel lagi. Kalau kamu nggak mau jawab dia beberapa kali, bisa-bisa kamu dimarah-marahin sama dia. Kemudian dia hilang, gitu. Kemudian dia hilang. Nanti ndak tahu-tahu bisa-bisa muncul lagi, gitu ya. Ingin mengeluarkan unek-uneknya dia ke kamu, nunjukin hidungnya kamu. Itu energinya ini. Kamu yang salah, kamu yang keliru, kamu yang ini, masih nunjuk kamu dan dia adalah korban di sini. Ya, kamu adalah pelaku kejahatan dan kamu mesti ditangkap dan diadili oleh pengadilan dia, gitu ya. Oleh pengadilan dia sendiri, gitu. Menurut dengan tolak ukurnya dia, salah benarnya itu di dia, gitu ya. Salahnya di kamu, benarnya di dia, gitu maksudnya. Nah itu ya. Jadi jauhilah kalau memang mau dijauhi. Memang energinya ini kayak kelihatan oke, kayak kelihatan manis ya, padahal enggak. Masih enggak, energinya masih belum enak. Nah itu hanya kepentingan dia sendiri. Nah, nanti apa yang udah dia dapat dari kamu, masa kamu kasih dia maaf kembali, kamu ya membuka kembali gitu ya. Udahlah dicoba aja lah, misalnya kamu bilang kayak gitu.
kasihan lah atau apalah. Itu. Nah, nanti toksiknya itu berkelanjutan lagi. Lagian kamu apa nggak pengen tuh wajah baru gitu masuk dalam hidupnya kamu, petualangan baru, kisah baru, pengalaman baru, apa nggak pengen? Masa iya sih itu aja? Come on, bikin hidupmu berwarna, gitu ya. Lagian dia datang bukan dengan energi yang sweet gitu, nggak. Masih energi keluh kesah di sini, gitu. Jangan-jangan dia pun membuka percakapan kalian, kamu nyakitin aku, kamu tega ke aku, gitu ya. Gitu. Nggak usah deh, ya. Nggak usah. Kalau untuk persahabatan, entahlah, terserah, gitu. Terserah. Tapi orang ini masih belum healing. Nanti kamu ketarik-tarik lagi energinya. Ya selama ini hidup kamu sudah damai, sudah tenang, tiba-tiba kamu nanti dicekcoki dengan keluh-keluhan yang ginilah, gitulah. Nah, tapi ya terserah. Kalau kamu punya hati yang seluas samudra, enggak apa-apa, silahkan gitu. Dampingi dia dalam pertumbuhan dia, silahkan, enggak masalah juga. Tapi kalau benar-benar misalnya kamu pengen untuk coba mempersembahkan kembali hatimu, jangan-jangan kali ini dia bisa merawat dan menjaga hatimu, ntar dulu, ya pelan-pelan aja mainnya dengan dia, itu. Karena tadi motif dia ini masih motif berkepentingan bagi dirinya sendiri, bukan berkepentingan bagi kebahagiaan bersama. Ya, seperti itu ya. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.